Ijazah Jokowi dinyatakan asli, sebagaimana diumumkan oleh Barreskrim Mabes Polri kemarin. Apakah dengan demikian kasus dugaan ijazah Jokowi ini berakhir atau close? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, perlu diingat bahwa ini masih proses penyelidikan berdasarkan laporan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau Akademisi, aktivis. Ini dengan demikian, karena ini masih proses penyelidikan, maka outputnya tentu saja adalah dua. Kalau dalam KUHP ya, penyelidikan itu outputnya ada dua. Satu, penyidikan, ditingkatkan ke penyidikan. Kalau terbukti menurut penilaian penyelidik itu adalah ada tindak pidananya. Yang kedua ya, dihentikan penyelidikan. Karena menurut pendapat penyelidik ini bukan tindak pidana. Jadi tidak bisa diteruskan ke dalam proses penyidikan. Nah, pertanyaannya kemudian, dengan demikian maka ijazah tersebut ya asli. Nah, seharusnya dengan pernyataan Barreskrim kemarin itu membuat bahwa penyelidikan ini harus dihentikan dan gonjang-ganjing tentang dugaan ijazah Jokowi ini asli atau palsu seharusnya berakhir, selesai. Nah, lalu kemudian karena ini berakhir maka selesailah perdebatan-perdebatan tentang ini. Lalu, tapi jangan lupa, walaupun kemudian penyelidik berkeyakinan ijazah ini asli, karena itu tidak terjadi satu tindak pidana, walaupun sebenarnya pembuktian melalui uji forensik apakah ijazah ini asli atau palsu, mestinya dilakukan dalam tahap penyidikan. Nah, tapi tidak apa-apa lah, progresif. Saya juga, menurut saya itu tidak salah ketika dalam proses penyelidikan, penyelidik sudah membuktikan apakah ijazah ini asli atau palsu. Ini versi penyelidik berdasarkan uji laboratorium forensik di Mabes Polri. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, banyak orang yang berpendapat bahwa, masih banyak ya tentu, masih banyak yang berpendapat bahwa seperti Roy Suryo CS itu meragukan objektivitas dari laboratorium forensik Mabes Polri dan kemudian menggunakan metode lain dalam penilaian ijazah itu asli atau palsu, meragukan objektivitas satu, kemudian menolak. Tentu saja saya kira banyak yang selain meragukan tentu tidak sependapat dengan Barreskrim. Nah, sah ke orang lain yang tidak sependapat dengan Barreskrim, ya kalau sekedar pendapat ya sah-sah saja. Ini negara bebas, ini negara demokrasi, orang berpendapat boleh-boleh saja. Tapi kan kebebasan itu tentu ada batasnya. Kalau dikatakan ini kebebasan untuk melakukan penilaian secara akademik atau dianggap sebagai mengkritik, ya silakan saja. Tetapi jangan sampai masuk ke wilayah merah, wilayah hukum pidana. Nah, apa itu wilayah merah atau wilayah hukum pidana? Ketika menimbulkan tuduhan. Nah, walaupun kemudian tuduhan itu misalnya benar sekalipun, jadi bukan tuduhan itu benar atau tidaknya yang jadi masalah. Yang dicela dalam delik penghinaan itu adalah ketika menyiarkan dengan maksud diketahui umum. Nah, di situ yang menjadi masalah. Jadi walaupun yang kita sampaikan itu benar, lalu kemudian kalau dikatakan itu adalah kebebasan ilmiah, kebebasan mimbar akademik, benar kebebasan akademik. Orang boleh melakukan penelitian, tapi jangan lupa, dalam penelitian sendiri itu tentu ada batas-batasnya, ada etika dan norma penelitian. Jadi ketika menyebut nama orang, menyinggung suku, agama, ras tertentu, antar golongan, itu kita harus jangan sampai melanggar kode etik. Maka di sejumlah fakultas atau di sejumlah prodi itu ada uji etik terhadap objek penelitian. Ya, jadi tidak bisa. Jadi penelitian itu tidak untuk dan atas nama ilmu pengetahuan kemudian kita boleh melanggar norma-norma etika. Nah, boleh melakukan penelitian tapi kan tidak harus disiarkan atau tidak harus menyebut nama. Nah, itu sebetulnya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ya, lapor. Ini apa yang dilakukan oleh TPUA itu sudah betul. Membuat laporan ke polisi, nah lalu kemudian polisi merespon dan melakukan penyelidikan. Apakah ini tindak pidana atau tidak? Nah, lalu kemudian penyelidik membuat tafsir. Nah, tafsirnya apa? Ya inilah. Penyelidik berkesimpulan bahwa ijazah tersebut asli. Nah, bahwa ada pihak-pihak lain yang tidak sependapat, tadi sempat saya sampaikan, dia boleh saja sependapat selagi tidak melanggar norma-norma hukum pidana. Dan jangan lupa begini, misalnya mereka menganggap ini adalah penelitian yang
sudah benar, investigasi yang benar, berdasarkan metode yang benar. Tapi jangan lupa, ini kita berhadapan dengan kewenangan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan hari ini tentu adalah para penyelidik dari Mabes Polri, Bareskrim. Nah, mereka yang berwenang. Jadi terhadap satu perkara atau satu kasus tentang perbedaan dalam memandang kebenaran, kembali ke kewenangan. Jadi ini yang disebut dengan kebenaran otoritatif. Walaupun misalnya 100 orang profesor misalnya menyatakan seseorang tidak bersalah, tetapi menurut penyelidik, menurut penyidik ya, nanti kalau misalnya dalam satu proses itu proses penyidikan, menurut penyidik orang itu bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup, ya dia menjadi bersalah. Dan atas orang yang bersalah ditetapkan menjadi tersangka, itu bisa ditahan, bisa ditangkap, ditahan. Nah, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena ini kan berlaku azas praduga tak bersalah. Demikian juga nanti satu perkara sampai ke pengadilan. Nah, itu tadi seandainya 100 profesor yang berpendapat bahwa orang ini tidak salah, tapi kalau hakim yang 3 berpendapat orang itu salah, ya salah, dia akan divonis bersalah. Nah, sebaliknya, walaupun 100 orang menyatakan seseorang bersalah, tapi kalau hakim menyatakan orang itu tidak bersalah, lalu hakim sampai pada putusan membebaskan orang, ya orang itu harus dibebaskan. Itu dia, maka dikunci dengan azas hukum Rex Judicata Peritate Pro Habetur. Putusan pengadilan itu dianggap benar sampai ada putusan pengadilan lain yang membatalkan atau mengoreksinya. Nah, jadi itu kewenangan pengadilan mengadili. Kewenangan penuntut umum itu menuntut. Dan kewenangan penyidik itu menyidik, menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan penyelidik. Penyelidik itu berwenang untuk menentukan apakah dalam satu peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan oleh polisi sendiri ada tindak pidananya atau tidak. Kalau dalam keputusan penyidik bahwa orang itu jadi tersangka atau tidak, ada perlawanannya. Orang bisa mengajukan pra-peradilan. Atau kalau penyidik menghentikan penyidikan, pihak yang membuat laporan atau korban juga masih bisa melakukan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan. Jadi terhadap keputusan penetapan tersangka, terhadap keputusan penyidik menangkap orang, menahan orang, menggeledah, menyita, itu ada perlawanannya. Diberikan kewenangan oleh undang-undang, dalam hal ini KUHP, untuk melakukan perlawanan. Termasuk ketika keputusan penyidik menghentikan satu perkara yang dilaporkan oleh seseorang, maka pihak pelapor atau pihak penuntut umum atau pihak ketiga lainnya dapat mengajukan keberatan, melakukan perlawanan terhadap keputusan penyidik yang menghentikan suatu perkara dengan menempuh pra-peradilan. Nah, sejauh ini KUHP hanya mengatur perlawanan terhadap penyidikan. Bagaimana dengan penyelidikan? Nah, sampai sejauh ini tidak ada perlawanan terhadap penyelidikan. Nah, yang ada adalah perlawanan terhadap penyidikan. Kalau satu perkara menurut penyelidik dihentikan karena perkara tersebut dianggap bukan tindak pidana, ya close, peristiwa close. Nah, bahwa pihak-pihak luar sana kemudian beranggapan, ya seperti itulah tadi saya katakan. Walaupun 100 orang di luar sana beranggapan, karena ini kita berhadapan dengan kewenangan. Dalam hal ini yang berwenang menafsirkan bahwa ini tindak pidana atau bukan, ya penyelidik. Walaupun 100 profesor hukum misalnya berpendapat, ya tidak ada jalannya sejauh ini ya. Yang kita dalam praktek beberapa kasus yang dihentikan penyelidikan, diadakan perlawanan melalui pra-peradilan. Nah, sejauh yang saya ketahui, sependek yang saya ketahui, ya tidak ada kewenangan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidak sahnya penghentian penyelidikan. Ya, jadi nggak ada jalan lain, buntu nih jalan. Artinya, secara normatif, secara hukum, maka sampai saat ini artinya ijazah Jokowi harus dianggap asli, tidak palsu. Dan seharusnya perdebatan tentang ijazah ini seharusnya tutup, selesai. Karena tak ada perlawanan yang bisa dilakukan. Nah, lalu bagaimana dengan kasus yang satu lagi yang sekarang diperiksa di Polda Metro, laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau yang ini adalah laporan dari TPUA bahwa dugaannya adalah pasal 263 atau tindak pidana pemalsuan. Dan kemudian penyelidik berpendapat bahwa tidak terjadi tindak pidana pemalsuan dalam hal ini. Lalu dengan yang kasus yang satu lagi itu adalah dugaan pelanggaran pasal 310, 311 atau
pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah, terhadap itu, sebagaimana dalam video saya sebelumnya, saya nyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311, yang menuduhlah yang seharusnya membuktikan bahwa tuduhannya itu benar jika diminta oleh penegak hukum. Kalau dia tidak mampu membuktikan, maka terpenuhi pasal 311. Tapi kalau dia mampu membuktikan sekalipun, ternyata tuduhannya benar, dia tetap dipersalahkan ketika dia menyiarkan tuduhan itu. Jadi ketercelaan dari pasal 310 itu bukan masalah benar atau tidak benarnya, bukan masalah tuduhannya itu benar atau tidak, tapi menyiarkannya itu yang dicela, menyiarkannya itu yang dilarang. Nah, apakah boleh kemudian melakukan penelitian, boleh membuat investigasi terhadap suatu dugaan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat? Ya boleh, tapi tetap ada salurannya. Jadi kita berhukum ini, kawan-kawan, tentu ada yang bolehnya apa, yang tidak bolehnya apa. Jadi tidak semua boleh. Nah, inilah makanya hukum itu menjaga ketertiban. Tindakan kita itu dibatasi. Nah, bahwa kita merasa benar, ya silakan. Kalau misalnya kita kasih nasihat, ada seorang tetap melakukan sesuatu, dia merasa tindakannya tidak salah, ya sah-sah saja. Cuma kan itu tadi, kembali ke soal tafsir tadi ya. Nah, maka pengadilan itu adalah muara dari perdebatan tentang salah dan benar. Di dunia ya, walaupun kalau secara ketuhanan kan, secara ilahiyah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Hanya Tuhanlah yang merupakan hakim yang seadil-adilnya. Nah, sedangkan hakim di dunia itu hanya adalah wakil Tuhan saja, bukan Tuhan kan. Jadi itulah. Walaupun kita beranggapan, ya boleh saja, masih banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya masih misterius. Seperti kasus Jessica, misalnya. Demikian banyak orang yang beranggapan Jessica tidak salah. Kasus Antasari, misalnya. Demikian banyak orang di luar sana yang beranggapan Antasari tidak salah. Tapi toh, putusan pengadilan, bahkan dalam kasus G30S, misalnya, itu masih juga terdapat kontroversi. Banyak yang berpandangan berbeda. Tapi saya sebagai orang hukum, izinkan untuk berpendapat dari perspektif hukum semata. Bahwa ada penilaian atau tafsir lain, ya kita nggak mempunyai kewenangan untuk menilai itu. Dan tidak berhak untuk mengadili pemikiran dan pendapat orang. Dan kita hanya mengadili fakta-fakta. Tapi saya, dalam video ini, hanya memberi informasi, bukan mengadili. Kita berimbang, dan kita tidak melihat dari satu sisi, tapi melihat dari dua sisi. Karena memang sejauh ini, kalau ditanya apakah ini adil atau tidak, ya demikianlah aturannya yang ada sekarang. Entahlah kalau suatu saat ada hakim yang berani melakukan penemuan hukum, terobosan hukum, dan ada pihak yang mengajukan perlawanan terhadap keputusan penghentian penyelidikan, lalu hakim kemudian berpandangan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak sah, lalu kemudian memerintahkan penyelidik untuk membuka kembali suatu kasus, ya saya tidak tahu. Itu mungkin bisa saja, tapi ya tentu alat ukurnya juga harus ada. Kalau saja misalnya hakim menerima untuk memeriksa, tentu dia akan masuk juga ke pokok perkara jadinya. Apakah benar? Nah, misalnya dia menilai keputusan penyelidik yang menghentikan perkara ini benar atau tidak, tentu dia akan menentukannya, ada indikator juga kan? Untuk menentukan apakah keputusan penyelidik benar atau tidak dalam hal ijazah ini asli atau palsu. Nah, bagaimana alat yang digunakan oleh hakim untuk menilai kebenaran itu? Tentu kan memanggil ahli juga. Karena ahli hukum, walaupun hakim adalah jus kurionopit, dia tahu segalanya, tapi kan dia memerlukan juga bantuan ahli-ahli di bidangnya untuk menentukan apakah ijazah ini asli atau palsu. Nah, kalau ternyata yang diperiksa itu sama dengan hasil dari Bareskrim, ya sudah. Jadi nggak ada perlawanan lagi dalam hal ini. Nah, seharusnya juga ini bisa berefek juga kepada kasus yang satu lagi. Laporan Pak Jokowi terkait dengan penghinaan atau fitnah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian, like, share, dan subscribe. Jangan lupa yang tidak bersependapat, tidak berkenan, silakan skip saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.